dasar pengalinya itu bukan dari laba rugi, tetapi dari omset, dari penjualannya per bulan. Langsung dikalikan saja 0,5% dari omset ya. Sementara kalau PP 25 itu dasar menghitungnya itu adalah dari laba rugi yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut atau WPOP ya. Ini bedanya. Bentar ya. Ya, sampai sini ada pertanyaan, paham ya? Jadi sebelum kita membahas rekonsiliasi, tentunya kan kita harus membuat SPT dulu ya. Nah, membuat SPT kita hitung dulu pajaknya, baru kita tumpahkan di dalam SPT seperti itu ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini tentang mekanisme perhitungan pajak. Baik, selanjutnya kita akan membahas PP 23. Ini disebut juga PPh final ya. 0,5%. Ini terutama untuk para UMKM, usaha usaha mikro, kecil dan menengah ya. Kenapa disebut PPh final? Final itu maksudnya di sini bahasa sederhananya cukup sampai di sini gitu ya. Tidak ada perhitungan selanjutnya, selesai gitu ya. Namanya PPh final. Dan kalaupun kita bayar, sudah bayar saja, nggak usah lapor ya, karena dengan bayar itu kita otomatis lapor gitu ya. Itulah PPh final. Jadi PP 23 itu termasuk PPh final ya. Ini untuk menyederhanakan pembayaran pajak atau memudahkan pembayaran pajak dan lapor pajak para UMKM sebetulnya ya. Kita lihat. Atau nanti ada BUT ya, Badan Usaha Tetap. Ini adalah perwakilan negara asing yang ada di Indonesia ya. Atau CP juga, firma juga boleh menggunakan PP 23. Di saya sedang hujan, apakah gandeng gara-gara hujan? Berisik ya. Kemudian kita lanjutkan. Jadi objek pajaknya itu adalah penghasilan yang tidak melebihi 4,8 M dalam 1 tahun pajak, atau 400 juta ya. Kalau dibagi 12 itu 400 juta. Pak, maaf, share screen-nya nggak muncul, Pak. Oh sorry, bentar. Nggak muncul ya, saya ulangi ya. Tidak jalan ya. Saya ulangi. Bentar. Apakah sudah terlihat? Udah, Pak. Sudah ya. Nah, kita lihat. Saya ulangi lagi.
bahwa objek pajaknya itu adalah penghasilan yang tidak melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun ya, atau 400 juta dalam 1 bulan ya, kecuali jasa sehubungan dengan hujan bebas, jasa tidak masuk ya, atau penghasilan dari luar negeri, atau penghasilannya dikenai PPh penalti sendiri, dan penghasilannya bukan objek pajak. Tarifnya adalah 0,5% kali peredaran bruto atau omsetnya. Kalau kita lihat dari format tabel ini penjualannya ya. Jadi cukup kalikan 0,5% dari penjualan per bulan. Sangat mudah sekali menghitungnya ya, tinggal dibayar 0,5%-nya saja. Kalau PP 46 dulu 1% ya. Di bawah tahun 2018 itu 1% waktu masih PP 46. Sekarang diganti oleh PP 23 0,5%. Akan tetapi ada jangka waktunya ya. Khusus PT jangka waktunya itu 3 tahun pajak saja. Boleh menggunakan PP 23 ini. Kalau CP, firma, koperasi 4 tahun saja. Dan kalau wajib pajak pribadi itu 7 tahun. Nah, setelah jangka waktu ini maka tidak diperkenankan lagi pakai PP 23, tetapi harus menggunakan mekanisme PP 25. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan boleh dipotong ya. Nah, kemudian pemberitahuan ke DJP ini boleh memilih, sebetulnya tidak ya, sekarang sudah tidak boleh memilih, tetapi berdasarkan kriteria omsetnya di bawah 4,8 itu sudah pasti harus menggunakan PP 23. Kalau dulu masih boleh milih ya, pakai PP 23 atau PP 25. Kemudian pelunasan pajaknya nanti disetor sendiri oleh WP atau dipotong dipungut oleh pihak lain. Ya, itu kita. Kemudian ada surat keterangannya ya, nanti menerima penghasilan dari pemotong kalau dia dipotong oleh pihak lain. Oke, ini tidak usah, nanti kita bahas sendiri ya. Nah, kapan terutangnya ya? Kalau dibayar oleh WP sendiri, terutang pada dis tempat kegiatan usaha ya. Kemudian disetorkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi kalau bulan Oktober maksimal 15 November harus dibayar ya. Kemudian tidak perlu lapor karena tanggal validasi NPTN yang saat kita bayar itu muncul itu sudah dianggap lapor SPT masa ya. Seperti itu. Kemudian pengecualian ini kalau untuk impor dan pembelian barang oleh WP ya, ini tidak perlu. Ini saat penjualan tanggal 10 kalau dipotong oleh pihak lain ya. Itu perbedaannya kalau dipotong dan dibayar oleh sendiri. Baik. Ini contoh transaksi dengan pemungutnya, kita dipungut oleh orang lain. Misalkan gini, PTA menyerahkan fotokopi surat keterangan memberikan invoice atas jasa servis AC kualitas B 1.500.000 ya. Maka sini spare partnya 1 juta, kena PP pasal 23 ya, karena jasa ya, bukan PP final. Sementara spare partnya penjualannya adalah kena PP final 0,5%. Dan disetor sendiri oleh PTA. Jadi khusus jasanya tidak kena, tetapi karena sudah dikenai PPh pasal 23 yang kemarin kita bahas ya. Seperti itu kalau misalkan dipungut oleh orang lain. Ini pengajuan sebetulnya sudah tidak berlaku ini ya, karena otomatis sudah menjadi boleh PPh 23 kalau baru mulai usaha. Jadi kita lihat lagi, nah kita lihat nih. Jadi cara menghitungnya mudah sekali. Kalau kita lihat di sini
saya tanya berapakah pajak penghasilannya? Ada yang tahu? Ini ada sebuah laporan laba rugi UMKM Tanjung Malang Makmur ya ini. Dengan penjualannya 3,2 juta, kemudian labanya net income-nya adalah 460.000. Berapakah pajak penghasilannya? Ada yang bisa jawab? Bagaimana cara menghitungnya? Pasal pajak PPh-nya? Yaitu cukup mengalihkan omset dengan 0,5% saja ya, cukup mudah sekali. Jadi kalian kalikan saja penjualannya atau omsetnya dengan 0,5%. Berapa ya? 0,5% kali 3.200.000. Tolong dibantu. Berapa? 16.000. Yang itu berapa? 16.000. 16.000 ya? Benar? Iya, 16.000. 160 atau 16.000? 16.000 Pak. 3.200.000. 16.000 ya. Oke, itulah pajak penghasilannya. Nah, nanti ini di SPT nanti dilaporkan per bulan ya. Januari berapa omsetnya, pajak PP23-nya berapa. Sampai Desember dilaporkan dan dilampirkan pada saat membuat SPT. Segitu mudahnya ya menghitung pajak PP23. Ini sengaja pemerintah dalam hal ini DJP menyederhanakan pembayaran pajak yang masih di bawah 4,8 miliar per tahun. Sementara kalau pakai PPh pasal 25 itu yang dilihat bukan omsetnya tetapi labanya ya, laba akhirnya berapa. Net income-nya adalah 460.000. Nah ini dari sini hitung PPh 25-nya ya. Tetapi nanti harus ada rekonsiliasinya dulu, korelasi positif dan negatifnya. Nah yang akan kita pelajari hari ini ya. Oke, untuk PP23 ada pertanyaan enggak ya? Silakan. Ada yang mau ditanyakan atau apalah gitu ya? Atau sudah cukup jelas ya? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas sekali ya. Baik, kita lanjut saja. Kita sudah membahas PP23. Nanti kita membahas PPh 25 ya. Hitung pajak pakai PPh 25. Nah, kemudian kalau SPT sudah kita buat ya, penghasilan sudah kita tentukan dan sudah kita buat SPT-nya, maka kita harus lapor SPT ya. Ini sekarang lapornya tidak perlu datang ke kantor pajak, akan tetapi secara online ya melalui djponline.pajak.go.id ya. Ini adalah website resmi dari Ditjen Pajak ya. Namun sebelumnya untuk mencapai laman, untuk menggunakan laman ini tentunya kita harus punya username dan juga password ya. Nah untuk membuat username dan password tersebut kita harus punya yang namanya nomor EPIN ya. EPIN ini adalah nomor registrasi untuk pembuatan akun di JP Online ya. EPIN bisa diminta ke kantor pajak setempat ya. Bisa di mana saja boleh ya. Karena sudah online. Kalau sudah punya EPIN maka buat username dan passwordnya di sini di laman ini. Nanti kita praktekkan ya. Kemudian login, klik e-form ya, dan selanjutnya
lapor pajak. Di sini ada yang sudah pernah lapor lewat sini belum ya? Sudah ada yang pernah lapor belum? Belum ya? Belum. Baik, saya akan perlihatkan bagaimana melaporkan SPT di DJP online ya. Oke, saya mudah-mudahan saya ingat akun saya ya. Coba kita cari dulu akunnya. Saya akan stop setting dulu. Saya akan cari akun saya dulu supaya bisa diakses untuk disampaikan kepada kalian ya. Oh, ada nih, alhamdulillah ya. Baik, saya akan coba akses ke DJP online ya. Kalian nanti masuk DJP online aja ya. Ini saya share screen lagi. Share screen. Sudah terlihat belum ya? Sudah terlihat ya ini? Udah, Pak. Tampilannya apa? Firefox. Web ya? Internet ya? Tampilannya internet ya, benar? Iya, tapi buram, Pak. Benar? Hah? Iya, internet tapi buram. Buram ya? Oke, saya mau masuk ke DJP online ya. Kalian ketik aja djponline.pajak.go.id. Sebelumnya pernah dijelasin nggak ini di waktu di pajak 1? Belum ya? Oke, ini apakah tampak belum ya? Apakah sudah tampak webnya DJP online? Sudah, Pak. Sudah ya, baik. Nah, inilah tampilan DJP online ya. Kita harus punya EPIN dulu kalau mau masuk atau mau mengakses laman web ini ya. Saya coba masukkan username saya ya. Saya akan cek dulu username-nya. Itu adalah nomor NPWP ya. Username nomor NPWP, sebentar saya cari. Ini dia. Saya akan masukkan nomor NPWP saya ya. Ini. Lihat ya. Passwordnya namanya setahun sekali, kadang-kadang suka lupa ya. Jadi kalau misalkan kalian nanti bikin password ini setidaknya tercatat di laptop atau di mana saja ya. Ini udah saya masukkan sandinya. Ini tulisan apa ya? DNAY5 ya. DNAY5, masukin nomor captcha-nya ya. Kita login. Nah. Oh, apa ini? Tidak bisa diakses ternyata ya. Entah kenapa. Coba kita ulang sekali lagi. Mungkin salah masukin angka atau captcha-nya ya. Masukin lagi NPWP-nya. Kemudian password-nya masukin lagi. Dan nomor captcha-nya WNX8G ya. Mudah-mudahan bisa nih.
NPWP tidak sesuai. Wah, kenapa ini? Pada biasa ya. Kita ulangi, jangan putus asa ya. CA 6 mm ya. Wah, maksudnya katanya salah. Wah, saya lupa ya. Coba saya pakai username yang lain. Saya pakai username yang yayasan saya. Kebetulan saya punya sekolah juga, punya yayasan di Bogor ya. Dan saya ke yayasannya ya. Kita lihat CC4 YD. Nah ini ya. Ini kalau sudah masuk seperti ini tampilannya, terlihat ya. Ini sudah berhasil masuk. Pakai NPWP yayasan saya. Ya. Nah nanti di sini di web ini kita bisa bayar pajak di sini ya. Klik bayar dan juga lapor pajak ya. Nah, ini pakai link ya. Kita membuat yang namanya SSE ya atau surat surat elektronik dibuat lalu dibayar ke bank ya. Dan juga lapor ya. Di sini kita akan melaporkan pajak menggunakan form ataupun juga e-filing ya. Nah, ini bisa dua cara, e-filing dan e-form. Kalau e-form ini bentuknya PDF yang bisa kita isi, kalau e-filing langsung isi di web. Ya terserah yang mana aja ya. Dan ini saya sudah buat laporannya juga. Mana ya arsipnya ya? Laporan filing. Saya pilih filing ya. Nah ini ya. Saya ambil contoh SPT Badan tahun 2020 ini ya. Kita lihat lihat bukti lapor. Karena kalau sudah lapor kita ada bukti yang hijau ini sebagai tanda sudah lapor tepat ya. Saya coba buka yang ini. Ternyata tidak bisa dibuka ya. Harusnya bisa dilihat ya. Kita saya klik kirim ulang. Tidak bisa dibuka ya. Apa pada saya dengar. Kalau kemarin masih bisa dibuka ya, sekarang ternyata tidak bisa dibuka. Tadinya mau saya perlihatkan ya. Ini ya, kalau tidak mau bikin upload gitu ya. Kalau membuat SPT di menu buat SPT ini ya. Ya mohon maaf ya, sebenarnya ya arsipnya yang pernah dilapor ternyata tidak bisa dibuka ya, langsung diisi. Kita cuma bisa lihat bukti sudah lapor saja. Ya, kira-kira begitu ya. Ini adalah DJP online untuk media laporan SPT kita ya. Dan dengan adanya SPT lapor pajak online ini memudahkan para wajib pajak untuk lapor pajak ya, ini sehingga tidak perlu
antri di kantor pajak seperti zaman dulu ya. Oke, kita kembali ke materi. Ya. Aduh, agak ribet ya kalau jimit ya. Enakan Zoom. Nantilah saya play Zoom dulu aplikasinya ya. Ini lagi cuaca hujan di Depok, hujan enggak ya? Jadi mungkin terkendala sinyalnya nih. Nah, sudah ada. Oke, sudah tampak belum ya? Sudah, Pak. Sudah ya? Baik, kita lanjutkan materinya. Ya, ini sudah selesai untuk masalah PP23, PP25 dan juga lapor pajak ya. Apakah sampai sini ada pertanyaan dulu? Sebelumnya nanti setelah ini kita masih ada materi ya. Ada yang mau ditanyakan tidak ya? Untuk PP23 dan lapor pajak. Kalau tidak ada, saya akan lanjut ya. Yaitu rekonsiliasi fiskal ya. Ini materi utama hari ini adalah tentang rekonsiliasi, konsep rekonsiliasi fiskal ya. Ini share lagi. Apakah sudah terlihat atau belum? Sudah ya? Sudah terlihat ya? Udah terlihat, Pak. Baik. Jadi setelah SPT kita jadi, SPT perusahaan jadi ya, dan kita sudah ketemu laba ruginya, maka dalam membuat SPT kita harus melakukan yang namanya rekonsiliasi dulu. Kenapa? Karena antara pencatatan akuntansi dengan akuntansi pajak itu ada perbedaan ya. Di mana di dalam undang-undang perpajakan atau peraturan perpajakan itu ada yang boleh dan ada yang tidak dimasukkan ke dalam pajak. Oleh karena itu kita perlu yang namanya rekonsiliasi atau menambah atau mengurangi pendapatan atau biaya yang menurut aturan pajak tidak diperbolehkan seperti itu ya. Nah, kita lihat ya. Kalian perlu tahu bahwa di perusahaan itu ada dua pembukuan ya. Jadi dijadikan dua pembukuan, ada yang pembukuan komersil yang real apa adanya dan juga ada pembukuan pajak ya. Atau yang sering kita sebut accounting pajak ya. Nah, kalau nanti ketemu lowongan kerja butuh accounting pajak, berarti nanti kalian akan bekerja di perusahaan yang membuat laporan keuangan pajak ya. Nah, tadi saya sampaikan ada perbedaan antara komersil dan pajak.
karena adanya perbedaan peraturan undang-undang pajak dengan SAK dalam akuntansi ya. Kita lihat apa sih bedanya ya. Ini agak kotak-kotak tulisannya ya. Jadi rekonsiliasi melakukan pembenaran ya atas setiap item pendapatan dan beban. Jadi nanti pendapatan dan bebannya itu ada yang ditambah, ada yang dikurang. Nanti namanya kegiatan adalah koreksi. Koreksi itu bisa koreksi positif, bisa koreksi negatif ya. Nah, oke, kita lihat. Ini untuk laporan komersil, ini sih kita labanya tinggi ya. Laba gede segede-gedenya, sementara kalau di pajak itu belum tentu bisa gede karena ada beberapa hal yang harus dihilangkan ataupun ditambahkan ya. Oleh karena itu perlunya ada rekonsiliasi. Kita lihat latar belakang bedanya kenapa gitu ya. Tadi sampaikan perbedaan antara akuntansi dan pajak tidak hanya terjadi di Indonesia tapi juga di negara lain ya. Ini terkait dengan book tax gap ya. Ada perbedaan antara accounting dan pajak. Apa perbedaannya ya? Kita lihat kalau akuntansi itu mengacu kepada PSAK ya, yang kita pakai, yang diterbitkan oleh IAI ya, Ikatan Akuntan Indonesia. Sementara kalau pajak itu berdasarkan undang-undang perpajakan. Nah, muncul perbedaan, ada yang permanen, ada yang temporer ya. Nah, yang temporer ini nanti ada penangguhan, termasuk penangguhan, aktiva, atau beban-beban yang ditangguhkan ya. Ini ada dua perbedaan. Nah, kemudian sifatnya ya, nah ini saya bilang tadi ada koreksi positif, ada koreksi negatif. Ini tentang koreksi positif negatif ini juga terkadang jadi masalah bagi teman-teman kita yang kerja di perpajakan ya. Saya dulu megang 30 cabang se-Indonesia itu kadang-kadang teman-teman di cabang masih bingung ini koreksi positif apa negatif ya. Sebetulnya sederhana pengertiannya ya. Kalau dia menambah laba berarti dia disebut koreksi positif ya. Tetapi kalau koreksi negatif itu koreksi yang mengurangi laba ya. Contoh misalkan ada laba rugi, laba akhirnya adalah 1 miliar ya. Tetapi karena satu harus dikoreksi, ada pendapatan lain-lain itu harus dihilangkan 200 juta. Berarti nanti dia positif atau negatif menurut kalian? Nanti labanya jadi 800. Nah, kalau mengurangi laba berarti disebutnya koreksi negatif ya, negatif. Dan sementara kalau misalkan ada laba, tadi jadi labanya jadi 800 ya. Oke, labanya jadi 800. Contoh lain misalkan ada biaya. Ada biaya misalkan perusahaan memasukkan fasilitas pimpinan ya, berupa tunjangan handphone ataupun cicilan mobil sebesar 20 juta, tahun itu ya. Maka biayanya itu harus dihilangkan. Nah, biaya hilang itu berarti nanti labanya naik atau turun ya? Halo? Kalau biaya dikurangin, labanya naik atau turun? Labanya naik. Naik, betul. Kalau biaya dikurangi, berarti labanya naik. Oleh karena itu, ini disebut koreksi positif ya, karena meningkatkan laba. Nah, jadi kalian jangan bingung-bingung sebetulnya tentang koreksi positif negatif ya. Pokoknya kalau koreksi positif itu adalah sesuatu koreksi yang menimbulkan naiknya laba. Sementara kalau koreksi negatif
koreksi yang menimbulkan turunnya laba. Seperti itu ya. Dan ini seringkali teman-teman saya dulu waktu bekerja itu masih bingung. Ini termasuk positif atau negatif ya. Bingung, mereka tidak paham konsep dasarnya seperti itu ya. Hanya bekerja saja gitu, tanpa tahu ilmunya. Baik, kita lihat. Nah, nanti langkahnya adalah, saya tidak terlihat ini tulisannya, saya ganti dengan hitam saja ya. Nah, terlihat nggak? Terlihat ya? Oke. Nanti dari laporan laba akuntansi, ini teknisnya ya, akan ditambah penghasilan yang belum diakui ya. Kemudian dikurangi penghasilan yang bukan objek. Kemudian ditambah dengan non, apa sih tulisannya? Tidak terbaca ya. Bentar. Tulisannya numpuk ini. Intinya nanti teknisnya adalah akan menambah atau mengurangi penghasilan dan biaya ya. Intinya sih seperti itu untuk teknisnya ya. Nah, sekarang kita lihat rincian-rinciannya ya, atau item-item rekonsiliasi. Nanti kalian lihat ini negatif atau positif ya. Ini diatur juga di dalam KUP ya, sudah ada. Kita lihat. Ini adalah penghasilan yang bukan objek pajak. Artinya ini penghasilan dikurangin. Ini adalah koreksi negatif ya. Yang pertama, bantuan atau sumbangan. Nah, kalau atau zakat yang terima oleh badan ya. Kalau kita menerima bantuan, hibah atau sumbangan dari pihak lain masuk ke perusahaan, perusahaan kan catat ya sebagai penghasilan. Itu sah-sah aja secara komersil, akan tetapi secara pajak nanti saat membuat SPT harus dihilangkan, namanya koreksi negatif ya, mengurangi laba ya. Termasuk zakat, kalau kita terima zakat itu tidak boleh dimasukkan atau harus dikoreksi negatif. Termasuk yang B, harta hibah ya. Nah, harta hibah juga itu harus dikoreksi negatif ya. Atau C, warisan. Nah, warisan karena bukan objek pajak pun harus dikoreksi ya. Harta termasuk setoran tunai sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. Kalau kita dapat setoran tunai atau harta kas bank ya akibat penanaman modal, itu adalah bukan penghasilan ya. Oleh karena itu harus dikoreksi. Karena orang pajak itu melihat uang yang masuk di rekening koran itu atau bank kita ya, itu seolah penghasilan semua ya. Padahal belum tentu kan, belum tentu penghasilan semua. Nah, jadi harus kita kurangi. Yang E, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmatan. Ini maksudnya fasilitas ya. Fasilitas yang diterima itu bukan objek pajak penghasilan, jadi harus dikoreksi negatif. Yang F, pembayaran dari perusahaan asuransi klaim ya, ini klaim asuransi ini bukan penghasilan. Jadi kalau kalian dapat klaim dari asuransi, mungkin dapat musibah ataupun apalah ya, termasuk kematian, dapat uang misalkan 200 juta, maka itu bukan penghasilan, itu adalah klaim asuransi ya. Secara komersil mungkin dicatat penghasilan, tetapi nanti secara pajak untuk SPT harus dihilangkan ya atau dikoreksi. Kemudian dividen atau bagian laba, ini pun juga adalah penghasilan yang bukan objek pajak, jadi harus dihilangkan ya atau dikoreksi. Kemudian H, iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun, nah termasuk dana pensiun juga
bukan penghasilan ya. Sorry, bukan objek pajak. Yang I, penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun, ya, juga bukan ya. Kemudian bagian laba yang diterima juga bukan ya. Dan K, penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura, ini bukan juga objek pajak. Jadi harus dikoreksi negatif ya. Ini termasuk beasiswa ya. Kalau kita dapat beasiswa dari pemerintah atau dari pihak yang lainnya, ini bukan penghasilan ya. Oleh karena itu harus dikoreksi negatif ya. Kemudian sisa lebih yang diterima atau diperoleh oleh badan atau lembaga nirlaba ya, yang berkepentingan sosial atau pendidikan. Jadi ini bukan penghasilan. Oleh karena itu kalau di pendidikan itu tidak ada pajaknya ya. Kemudian yang N, bantuan atau sumbangan yang dibayarkan oleh badan ya, ini bukan objek. Itu adalah koreksi negatif atau penghasilan yang bukan objek pajak ya. Sekarang biaya-biaya non deductible itu adalah yang tidak diperkenankan ya, atau yang diperkenankan, yang tidak dapat dikurangkan ya. Jadi ini tidak boleh dibiayakan ya. Yang pertama apa? Pembagian laba dan nama dalam bentuk apapun. Kemudian biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi pemegang saham. Kemudian pembentukan dana cadangan ya, ini juga non deductible. Kemudian premi asuransi juga ini harus dikoreksi. Penggantian, ini yang perhatikan. Ini bentuk natura, termasuk ini seringkali terjadi kekurang pahaman para staf accounting ya dalam penyediaan makanan dan minuman. Contohnya air minum galon ya. Saya kasih tahu. Air minum galon atau sering di jurnal biaya dapur ini, teman-teman sering menanyakan apakah dikoreksi atau tidak. Nah, menurut kalian dikoreksi atau tidak nih terkait dengan ini? Clue-nya adalah kalau makanan atau minuman itu dimakan atau diminum untuk keseluruhan seluruh pegawai yang ada, maka itu boleh dibiayakan ya. Jadi tidak usah dikoreksi. Akan tetapi kalau makanan atau minuman tersebut hanya untuk segelintir orang saja, misalkan lagi rapat, beli makanan atau minuman disajikan dalam rapat, itu kan tertentu saja ya. Nah itu tidak boleh dibiayakan atau harus dikoreksi. Jadi lihat dulu dimanfaatkan untuk siapa ya. Kalau manfaatnya untuk semua berarti boleh dibiayakan atau tidak boleh tidak boleh dikoreksi ya. Tetapi kalau untuk segelintir saja tidak boleh dibiayakan atau harus dikoreksi. Koreksinya koreksi positif ya, karena akan menambah laba. Yang F, jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan pada pemegang saham. Ya ini juga di luar kewajaran ya, harus dikoreksi positif ya. Kemudian harta yang dihibahkan ya, tentang hibah jadi sepakat bukan objek pajak ya. Kemudian pajak penghasilan yang kita bayarkan itu bukan biaya atau harus dikoreksi ya. Atau biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi WP atau orang yang jadi tanggungan. Terus gaji anggota persekutuan firma atau CP yang modalnya tidak terbagi atas saham. Yang terakhir, sanksi administrasi dan pidana di bidang perpajakan ini bukan biaya atau harus dikoreksi positif ya. Nah ini perbedaannya. Ada perbedaan beberapa biaya yang perlu kita ketahui. Kalau non deductible itu berarti tidak boleh dibiayakan atau harus dikoreksi ya. Kalau deductible berarti boleh jadi biaya ya.
dan tidak perlu dikoreksi. Kita lihat yang non deductible dulu. Pengobatan gratis ya atau secara cuma-cuma bagi pegawai. Ini adalah non deductible atau tidak boleh dibiayakan. Ya, tapi kalau penggantian biaya pengobatan itu deductible. Jadi kalau kita klaim biaya pengobatan ke perusahaan, maka biaya tersebut boleh dibiayakan ya, dan tidak perlu dikoreksi. Kemudian makan siang, nah, ada beberapa perusahaan yang menyediakan makan siangnya itu oleh perusahaan, jadi tidak dapat uang makan. Nah kalau seperti itu dia non deductible, tidak boleh dibiayakan karena PPh 21-nya ditanggung ya. Tapi kalau makan siang bagi seluruh pegawai itu boleh dibiayakan ya. Kemudian tadi makanan siang PPh 21 tanggung perusahaan itu tidak boleh dibiayakan ya, atau harus dikoreksi. Sedangkan tunjangan PPh 21 itu harus dibiayakan ya. Kemudian terkait entertainment, ya ini entertain ya, kita menjamu tamu ya, menjamu tamu atau entertain, ini tidak boleh dibiayakan atau harus dikoreksi kalau tanpa daftar nominatif. Sementara kalau ada daftar nominatif itu boleh dibiayakan. Apa itu daftar nominatif? Keterangan-keterangan tentang jamuan tersebut. Contoh makan di mana, makanannya apa saja, berapa duit, kemudian siapa saja yang makan ya, dan yang makan ikut tanda tangan. Kan lucu ya, kita menjamu tamu tapi harus tanda tangan itu. Pak, mohon maaf ini tanda tangan tadi Bapak makan. Nah, itu nggak lucu. Kebanyakan kalau entertain itu jarang ada daftar nominatif. Oleh karena itu kebanyakan kalau entertain itu harus dikoreksi ya, atau tidak boleh jadi biaya bagi perusahaan. Paham sampai sini ya? Jadi maaf ini ya, silakan. servernya emang lagi masih dalam penyesuaian perbedaan ya Pak? Oh, udah jauh. Soalnya apa jaringan saya yang lainnya gimana? Sorry, Masih coba sama. saya Kunci di situ, Pak. saya coba ulang lagi ya. Sorry ya. Coba saya ulang lagi. Ya. Entire. Saya ulang lagi ya. Ini jaringannya agak kurang bagus. Saya stop dulu ya. Saya ulang lagi. Di saya sedang hujan ya, hujan ada petir juga. Sudah. Apakah terlihat ini? Non deductible dan deductible terlihat? Terlihat, Pak. Nah, ini sengaja ditampilkan. Kadang-kadang ini yang membuat orang-orang staf accounting di perpajakan ini bingung. Ini sebetulnya boleh dibiayakan atau tidak ya. Jadi ini ada, saya ulangi lagi sekali lagi, ada beberapa hal yang kadang-kadang membingungkan. Yang pertama, saya ini kecil nggak? Saya nggak slideshow nih. Kebaca ya? Kebaca Pak. Masih terlihat Pak. Baik.
saya jelaskan sekali lagi, ini masalah sering terjadinya kesalahpahaman. Masalahnya ini perlu dikoreksi atau enggak itu. Ini yang sering terjadi orang-orang cabang telepon saya ya. Pertama, pengobatan secara cuma-cuma bagi pegawai. Ya. Ini kalau secara cuma-cuma bagi pegawai itu non deductible atau artinya tidak boleh dibiayakan atau harus dikoreksi positif. Kenapa positif? Karena akan menambah laba ya. Tetapi kalau penggantian biaya pengobatan, kalau saya misalkan sakit, terus saya berobat ke dokter, saya reimburse ke perusahaan, maka biaya tersebut boleh dibiayakan oleh perusahaan dan tidak perlu dikoreksi. Paham ya maksudnya non deductible? Tahu maksudnya ya? Kalau non deductible berarti tidak boleh dibiayakan atau harus dikoreksi ya positif. Sementara kalau deductible boleh dibiayakan dan tidak perlu dikoreksi. Ini yang sering terjadi kesalahan di lapangan ya. Terus yang kedua, makan siang bagi sebagian pegawai. Nah, saya bilang katakan tadi kalau untuk sebagian karyawan saja maka itu non deductible, tidak boleh dibiayakan atau harus dikoreksi ya. Jadi kalau ada minuman, air galon di dapur, cek dulu itu untuk siapa. Apakah untuk seluruh pegawai atau hanya untuk staf kantor saja. Ya kan, staf staf itu ya. Kalau memang untuk seluruh karyawan boleh saja dibiayakan. Berarti dia deductible sifatnya dan tidak perlu dikoreksi. Terus tentang pasal 21 ditanggung perusahaan ini non deductible ya. Kalau di tanggung karyawan itu kalau ada tunjangan PP 21 berarti deductible ya, boleh dibiayakan. Nah terakhir tentang jamuan atau entertain ya, yang tadi saya jelaskan. Kebanyakan kalau entertain itu jarang ya, kita misalkan ngejamu tamu 5 orang ya di sebuah restoran, kita makan ngopi di situ, mungkin sedikit ada transport, tiba-tiba mereka disodorkan oleh kita, Pak tanda tangan karena Bapak sudah makan. Kira-kira etikanya bagus ya kayak gitu? Tentu kurang bagus ya. Nah jarang sekali jamuan itu pakai daftar nominatif, pasti tanpa daftar nominatif. Oleh karena itu kebanyakan kalau entertain atau biaya jamuan itu adalah sifatnya non deductible atau tidak boleh dibiayakan alias harus dikoreksi positif. Seperti itu ya. Saya lanjutkan. Atau ada juga penghasilan yang dikenai PPh final ya. Ini ada bunga deposito ya, ada hadiah undian. Nah, hadiah undian juga ini kena PPh final ya, itu harus dikoreksi ya. Kemudian penghasilan dari transaksi saham ini harus dikoreksi. Kemudian penghasilan pengalihan harta, kemudian penghasilan tertentu lainnya yang diatur berdasarkan peraturan pemerintah ya. Nah ini adalah hal-hal atau pendapatan dan biaya yang harus dikoreksi positif dan negatif. Nah sampai sini ada pertanyaan nggak? Masalah positif negatif ini ya sebetulnya mudah asal kita paham itu ya. Yang tadi saya katakan disebut positif itu karena dia menambah laba, sementara kalau disebut negatif dia mengurangi laba. Nah, kita lihat kalau dia menambah laba berarti positif gitu ya, mengurangi laba positif negatif. Oke, sampai sini ada pertanyaan enggak? Nanti minggu depan insya Allah kita praktik ya, praktik membuat SPT dan membuat rekonsiliasi pajak. Ayo, ada pertanyaan nih? Apakah sudah cukup jelas atau gimana?
Cukup jelas, Pak. Sangat jelas ya. Baik. Kalau memang cukup jelas, setelah ini akan saya berikan tugas. Tugasnya gampang, hanya menentukan ini positif atau negatif koreksinya ya. Jadi kalian tidak perlu membuat SPT dulu ya. Hanya menentukan kalau misalkan yang A ini penghasilan berupa deposito ini disebutnya koreksi positif itu aja ya. Jadi tanpa membuat SPT. Nanti akan saya share di grup apa WA. Baik, apakah bisa dipahami materi hari ini? Bisa ya. Dan ini ada 25 orang. Terus saya berarti 24. Ini siapa yang tidak hadir ya? Saya absen saja ya. Kalau hadir bilang hadir, kalau enggak tidak hadir ya. Amalia ada? Amalia? Amalia mungkin masih di mute ya. Terus bentar, saya ke isi dulu. Hadir ya. Amalia hadir. Mudah-mudahan kita setelah UTS bisa offline ya. Saya berharap kita bisa offline, jadi bisa langsung bertemu. Namanya belajar online agak kurang kurang efektif, efisien gitu. Artinya ada bagian-bagian yang tidak tersampaikan ya. Amalia, kemudian Tesalonika ada? Hadir, Pak. Baik, kemudian Audi Medina Hadir, Pak. Oke, kemudian Lutfi mah keluar ya, Lutfi keluar. Kemudian Nikola Sahala Panjaitan. Baik, Nisa Chandraningrum. Hadir, Pak. Baik, kemudian Salsabila Jahra. Oke, kemudian Aldrik Daparel Seikatama. Tapi ada ya. Oke, baik. Kemudian Aulia Nur Najmila. Hadir, Pak. Baik, kemudian Julia Astriani. Hadir, Pak. Baik, kemudian Anissa Fitri Kamelia. Hadir, Pak. Kemudian Talia Gata. Hadir, Pak. Talia kemarin nggak masuk, kenapa? Nggak hadir ya? Jaringannya, Pak, error. Jaringannya error, tapi sempat hadir nggak Talia? Sempat, Pak. Sempat hadir ya? Kalau sempat hadir akan saya sampaikan hadir ya. Kemudian Astri Diana. Hadir, Pak. Baik, kemudian Tiara Nur Cahyani. Hadir, Pak. Oke, kemudian Clarissa Putri Aljo. Hadir, Pak. Baik, kemudian Vito Yudantoro. Saya Pak, hadir. Oke. Kemudian Haidar Marwan. Hadir, Pak. Oke, kemudian Naswa Dipa Putri. Naswa ada, Naswa? Tidak ada. Oh ya, Haidar kemarin tidak hadir. Apa hadir nih? Kemarin nggak hadir, saya catat ini. Hadir Pak, sempat hadir kok Pak. Sempat hadir, tapi masalah juga. Iya Pak. Oke, saya percaya Haidar ya. Kemudian Naswa tadi nggak ada ya? Apa dengar nggak nih Naswa nih? Saya tidak didengarkan dulu ya. Kemudian Davi Abdillah. Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Naswa Sabrina. Hadir, Pak. Oke, kemudian Feliciana
Pradita. Hadir, Baik. Pak. Kemudian Nabila Atika Sapitri. Nabila, nggak ada? Oke, tidak ada respon ya, berarti tidak ada. Kemudian Eva Hadir, Pak. Paijah. Baik, kemudian Gina Japira. Hadir, Pak. Baik, kemudian Dini Oktavia. Hadir, Pak. Oke, kemudian Muhammad Dafa. Ada Pak. Baik. Kemudian Putri Farida Husnul. Hadir, Pak. Baik, kemudian Elsia Sabrina. Tidak ada respon? Tidak hadir? Hadir, Pak. Oh, ada hadir ya. Baik. Ya, Bapak. satu lagi. Ya, Najwa Diva hadir, Pak. Naswa. Diva Putri. Oh, ada ya. Ada, Pak. Tadi tidak respon. Iya, tadi mic-nya bermasalah. Oh, kalau Nabila Atika hadir nggak ya? Tadi Nabila katanya sempat hadir, Pak, tapi Jimitnya bermasalah, jadi Oh, ya kayak gitu. exit, Pak. Iya, Pak. Oke, saya hadirkan ya. Kasihan. Kemudian Muhammad Dapaditya. Hadir, Pak. Hadir ya. Baik. Nanti saya kirimkan sekarang tugasnya. Jadi kalian hanya menyampaikan atau menjawab ini koreksi positif atau negatif ya. Itu aja. Dan nanti insya Allah minggu depan kita akan coba praktik membuat SPT dan rekonsiliasinya ya. Bentar. Saya akan cek dulu. Oh iya ini. Jadi jawab saja A sampai Z. Ini posisi negatif atau positif ya. Cuma jawab itu aja. Kita saya akan kirim ke grup ya. Oh, tidak ada. Oke baik, saya kirim. 3D. Jadi informasinya karena akan dimajukan UAS-nya, oleh karena itu kita harus membuat pertemuan sampai minimal 14 ya. Jadi kalau misalkan saya rasa kurang, mau tidak mau kuliahnya misalkan seminggu 2 kali nggak ada masalah ya. Asalkan kalian bisa hadirnya di hari Rabu ya kalau nggak salah ya. Kalau itu tadi di sebarannya itu semester 7 Pak sama semester 5 angkatan 3 D3. Iya Pak, kalau dari Tidak. menurut sebarannya itu jadi yang dimajuin tuh UAS-nya khusus untuk semester akhir. Oh semester akhir aja yang mau ini ya mau magang ya. Iya ada, Iya. soalnya ada PKL Pak. Oke berarti yang semester 3 aman ya. Kayaknya sih aman Pak. Cuma kalau ada informasi mungkin saya bisa sampaikan lagi Pak. Baik, nanti saya minta informasi kalau ada yang berubah ya. Oke, ini sudah saya share ke grup bagian P4 rekonsiliasinya. Jadi kalian saya lagi hanya menentukan ini harus positif atau negatif. Jadi saya ingin mengajarkan kalian ketajaman kalian membaca soal ya, negatif atau positif. Karena nanti insya Allah kalau nggak salah UTS-nya pun begitu. Nanti ada positif negatif. Sebetulnya mudah ya. Ini perlu ketajaman aja. Perlunya adalah tadi yang saya sampaikan, kalau dia menambah laba itu koreksi positif, kalau mengurangi laba koreksi negatif. Ya. Silakan dikerjakan sampai akhir sesi, sampai jam berapa ini jam 15.50 ya. Kalau memang masih dirasa kurang ya saya tunggu sampai jam 5 nggak apa-apa ya. Email, oh ya emailnya jangan ke email pribadi ya, tapi ke email PNJ. Sudah tahu belum email PNJ saya? Belum, Pak. Belum dikasih. Belum ya?
Belum di-share ya? Oh, lupa saya ini. Ada, saya udah punya email PNJ. Ini saya share ke grup. Dan formatnya seperti yang saya kemarin sampaikan ya. Format penamaannya. Sudah saya sampaikan belum ya? Belum ya? Penugasan dikirim ke formatnya tugas pertemuan keberapa, kelompok berapa, kelas berapa ya. Contohnya tugas hari ini P3 ya, P4, kelompok berapa, kelompok 1 misalkan ya, per kelompok ya tugas saya, kelas 3D gitu. Ini subjeknya juga sama, nama file sama subjek sama seperti ini. Jadi karena kelas yang saya ajar banyak, jadi saya kadang-kadang bingung. Kadang-kadang kalian tidak nulis identitas ya. Kalau di filenya ada identitas masih enak. Kadang-kadang di filenya nggak ada identitas juga. Oke, sebelum kita akhiri, barangkali ada yang tanyakan, silakan. Ya, silakan Julia. Pak, tadi deadline-nya tuh jam berapa ya, Pak? Boleh kalau sebetulnya deadline sampai akhir kuliah. Tapi kalau memang kalian belum sempat, oke lah saya perpanjang ya. Saya kasih batas waktu sampai malam ini jam 21.00. Bisa? Bisa ya? Ya, Pak. Itu ngerjainnya Jadi boleh di Excel atau di dokumen gitu, Pak? bebas ya. Bebas, boleh. Pakai Excel boleh, pakai Word boleh, pakai PDF boleh. Yang penting nanti saya minta jawaban ini yang poin A itu positif apa negatif koreksinya ya. Cuma itu aja sih. Biar melatih ketajaman kalian ini tentang koreksi positif ya. Atau tentang rekonsiliasi. Nanti kita praktikkan minggu depan membuat SPT dan rekonsiliasinya. Jelas ya? Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Nicholas ada? Silakan Nicholas. Tugas kelompok ya. Jadi kalau tugas kelompok kalian diskusi, nanti yang dikumpulkan hanya satu orang saja, juru bicara ataupun ketuanya, ya, yang email ke saya. Jelas ya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik. Ada lagi? Oke, sepertinya sudah jelas semua. Kalau memang tidak ada lagi, mungkin kuliah saya akhiri ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama lab ya. Ya, Pak. Sama-sama.